Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode geomagnetik yang merupakan salah satu dari bagian metode geofisika. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari metode geomagnetik. Apa yang dimaksud dengan metode geomagnet itu? Metode geomagnet adalah salah satu metode eksplorasi geofisika yang memanfaatkan fenomena kemagnetan bumi untuk memperkirakan struktur atau kondisi geologi bawah permukaan atau yang sering disebut sebagai subsurface. Kemudian medan magnet utama bumi ini akan mengindukasi mineral-mineral yang bersifat magnetik terdapat pada batuan tersebut. Lalu akan mendapatkan hasil pengukuran variasi medan magnet bumi ini sebagai variasi spasial yang digunakan untuk memperkirakan daerah-daerah di mana terdapat formasi batuan yang mengalami induksi magnetik atau magnetisasi. Kemudian prinsip dasar fisika pada metode geomagnetik ini. Yang pertama ada hukum Coulomb. Ia menyatakan dua buah kutub magnetik M1 dan M2 yang berjarak R dengan mu permeabilitas magnetik yang menunjukkan sifat medium, maka gaya magnetik yang ditimbulkan oleh kedua kutub tersebut. Kedua, ada kuat medan magnetik. Jarak R dari muatannya dapat dinyatakan dalam persamaan tersebut. Kemudian ada polarasi magnetisasi, yaitu pada persamaan semua ada Chi adalah susceptibilitas kerentangan magnetik yang menunjukkan sifat kemagnetan suatu benda atau batuan. Kemudian ada juga induksi magnetota yang di mana apabila suatu benda magnetik diletakkan dalam suatu medan magnetik H, maka benda tersebut akan termagnetisasi dan menghasilkan medan sendiri H, yang kemudian menambahkan medan H tersebut, sehingga medan total benda sekarang yang terukur oleh magnetometer yang merupakan salah satu parameter peralatan yang digunakan pada geomagnetik tersebut. Kemudian ada prinsip kerja metode magnetik. Pada prinsipnya didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi yang diakibatkan oleh variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Variasi sifat kemagnetan diindikasikan sebagai variasi besarnya susceptibilitas mineral penyusun batuan terhadap batuan sekitarnya. Nah, apa saja sifat kemagnetan batuan tersebut? Ini berdasarkan sifat magnetik yang ditentukan oleh kerentanan magnetiknya. Batuan dan mineral dapat diklasifikasikan dalam 3, yaitu ada diamagnetik yang mempunyai kerentanan magnetik atau K negatif dan kecil, artinya bahwa orientasi elektron orbital substansi ini selalu berlawanan arah. Kemudian ada paramagnetik yang mempunyai harga kerentanan magnetik positif dan kecil, dan ada juga ferromagnetik mempunyai harga kerentanan magnetik positif dan besar, yaitu sekitar 106 kali dari diamagnetik atau paramagnetik. Kemudian variasi intensitas magnetik yang terukur ditafsirkan sebagai bentuk distribusi bahan magnetik di bawah permukaan, kemudian dijadikan dasar pendugaan keadaan geologi bawah permukaan bumi. Kemudian pengukuran geomagnetik. Pengukuran medan magnet dapat dilakukan di darat, laut, dan udara. Teknik pengukuran berbeda untuk masing-masing tempat sesuai dengan maksud eksplorasinya. Kemudian pengukuran di darat, selang antar titik ukur kecil beberapa meter sampai beberapa puluh meter dan daerah eksplorasi biasanya terbatas. Kemudian ada pengukuran di laut maupun di udara, selang antar titik ukur lebih besar berkisar antara 0,25 mil sampai beberapa mil dan daerahnya lebih luas. Lalu ada peralatan yang digunakan. Yang pertama ada magnometer flux gauge.
Yang kedua ada proton precession magnetometer. Nah, alat yang digunakan dalam metode magnetik ini adalah peralatan standar proton magnetometer atau gradiometer yang dirancang supaya bisa dibawa dengan mudah atau digunakan sebagai base station sebagai alat pengamatan metode geofisika yang berhubungan dengan medan magnet bumi. Kemudian dalam pengukuran geomagnet ini peralatan paling utama yang digunakan adalah magnetometer yang kedua tersebut ini yang digunakan untuk mengukur kuat medan magnetik di lokasi survei. Kemudian ada alat pendukungnya. Pertama, kompas geologi untuk mengetahui arah utara dan selatan dari medan magnet bumi. Yang kedua ada GPS yang mengukur posisi titik pengukuran yang meliputi bujur, lintang, ketinggian, dan waktu. Kemudian ada peta topografi untuk menentukan rute perjalanan dan letak titik pengukuran pada saat survei magnetik di lokasi. Yang keempat ada sarana transportasi. Yang kelima buku kerja untuk mencatat data-data selama pengambilan data. Lalu ada PC atau laptop dengan software seperti server, MATLAB, dan lainnya. Kemudian pengolahan data geomagnetik. Pertama ada koreksi harian yang merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Kedua, ada koreksi AGRV yang data hasil pengukuran medan magnetik pada dasarnya adalah kontribusi dari tiga komponen dasar, yaitu medan magnetik utama bumi, yang kedua medan magnetik luar, dan medan anomali. Yang ketiga ada koreksi topografi yang dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnetik sangat kuat. Koreksi topografi dalam survei geomagnetik tidak mempunyai aturan yang jelas. Lalu ada interpretasi data geomagnetik. Secara umum, data geometrik terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada penjelasan tentang akuisisi data magnetik. Dalam melakukan akuisisi data magnetik, yang pertama dilakukan adalah menentukan base station dan membuat stasiun-stasiun pengukuran. Usahakan membentuk grid-grid. Ukuran gridnya disesuaikan dengan luasnya lokasi pengukuran, kemudian dilakukan pengukuran medan magnet di stasiun pengukuran di setiap lintasan. Pada saat yang bersamaan pula dilakukan pengukuran variasi harian di base station. Kemudian ada base station berfungsi sebagai pengamatan medan magnet di suatu tempat secara berkesinambungan dengan cara menempatkan alat magnetometer tersebut. Ini ada di bawah merupakan contoh kurva dari pembacaan base station. Lalu ada interpretasi data geomagnetik. Yang hasil pengukuran magnetik merupakan profil dan peta kontur magnetik. Harga nilai substitutabilitas harus dilakukan untuk mengkorelasi dengan data pengukuran. Pertama ada secara kualitatif, yaitu analisis kontur topografi serta nilai substitutabilitas. Lalu ada juga kuantitatif, analisis model dengan software Matplotlib, MAGPlotlib untuk memperoleh model anomali. Ini adalah salah satu contoh kontur pada metode geomagnetik. Kemudian kegunaan metode geomagnetik. Yang pertama ada eksplorasi minyak bumi dengan metode magnetik. Ini mengukur variasi medan magnetik bumi yang disebabkan perbedaan properti magnetik di bebatuan di bawah permukaan. Survei magnetik dan gravitasi biasanya dilakukan di wilayah yang luas, misalnya berbentuk suatu cekungan. Nah, kemudian yang kedua ada eksplorasi panas bumi dengan metode magnetik. Ini panas bumi dapat digambarkan menggunakan metode magnetik. Eksplorasi panas bumi dengan metode magnetik dilakukan dengan menafsir secara kuantitatif terhadap tubuh intrusi. Jadi biasanya panas bumi terletak di daerah vulkanik. Kerentanan magnet panas bumi sangat bergantung pada variasi batuan di lapangan yang telah
terpengaruhi panas. Kedua, ada eksplorasi biji besi dengan metode magnetik. Ini menggambarkan kemampuan metode magnetik dalam eksplorasi biji besi atau iron ore yang berasosiasi dengan granit. Besar anomali magnetik dipengaruhi sangat kuat oleh induksi ferromagnetik biji besi yang terkandung pada granit. Lalu ada eksplorasi air dengan metode magnetik. Ini air tanah dapat menyebabkan suatu endapan yang menimbulkan arus lemah. Arus ini akan menghasilkan medan magnet. Pengukuran tegangan secara sistematis di permukaan dapat memperlihatkan suatu perubahan yang signifikan jika terdapat mineralisasi di bawah permukaan. Kemudian apa saja sih kelebihan dan kekurangan metode geomagnetik? Itu kelebihan metode magnetik dibandingkan metode yang lain. Metode ini sensitif terhadap perubahan vertikal, umumnya digunakan untuk mempelajari tubuh intrusi, batuan dasar, urat hidrotermal yang kaya akan mineral ferromagnetik struktur geologi. Yang kedua, mineral-mineral ferromagnetik akan kehilangan sifat kemagnetannya bila dipanasi mendekati temperatur Curie. Oleh karena itu, efektif digunakan untuk mempelajari daerah yang dicurigai. Yang ketiga, data acquisition dan data processing dilakukan tidak serumit metode gaya berat. Jadi kekurangan pada metode ini adalah mempunyai sifat dan karakteristik yang spesifik akibat peristiwa geologi yang dialaminya, sehingga bisa memberikan data yang dapat bisa berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya di bawah permukaan. Sekian dari penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa metode magnetik adalah metode yang digunakan dengan mengandalkan medan magnet bumi. Proses penggunaan metode ini sangat sederhana, yaitu dengan membawa alat jalan tetapi dengan bidang grid yang ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.